Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rianisari, mahasiswi semester 6 Program Studi Akuntansi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Untuk memenuhi mata kuliah kerja praktik, saya akan memaparkan hasil kerja praktik saya di PT Pos Indonesia Karawang mengenai prosedur penerimaan dan pengiriman barang di PT Pos Indonesia Karawang, incoming atau penerimaan dari luar untuk dikirimkan ke wilayah di Kabupaten Karawang. Alasan saya memilih judul prosedur pengiriman dan penerimaan barang di PT Pos Indonesia karena saya ingin mengetahui kenapa pengiriman terlambat ke tangan pelanggan dan apa saja perbedaan dari jenis-jenis layanan pengiriman yang ada di PT Pos Indonesia. Metode penelitian dalam kerja praktik ini ada dua metode. Yang pertama, metode pengambilan data dari SOP yang ada di PT Pos Indonesia, dan yang kedua, melalui wawancara dengan pihak pegawai PT Pos Indonesia. Selanjutnya, ada tujuan kerja praktik. Tujuan diadakannya kerja praktik yang pertama, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan kemampuan berupa perkembangan keilmuan di bidangnya. Yang kedua, mendapatkan data-data yang diangkat untuk menjadi masalah yang disusun dalam proposal laporan kerja praktik. Yang ketiga, untuk mengetahui prosedur pengiriman dan penerimaan barang di PT Pos Indonesia Karawang. Selanjutnya, prosedur pengiriman dan penerimaan barang. Yang pertama, penerimaan loket. Pada bagian ini, petugas menerima barang dari pelanggan. Lalu, petugas mengecek apakah barang tersebut baik atau tidak. Selanjutnya, jika barang tersebut baik, maka pelanggan memilih jenis layanan pengiriman yang ada di PT Pos. Setelah memilih layanan, pelanggan lalu diberikan resi bukti pengiriman. Proses puri terima barang. Pada proses ini, barang yang masuk dari loket, kantor pos cabang, atau agen pos diterima oleh puri terima barang. Barang tersebut diinput data masuk melalui manifest terima dari loket. Selanjutnya, barang tersebut dicek apakah barang tersebut jumlahnya sama dengan yang ada di manifest. Jika terjadi selisih, maka barang tersebut yang hilang akan dilakukan pengecekan melalui label, seal, dan kantong barang. Proses sortir barang. Pada bagian ini, petugas memilah barang sesuai dengan tujuan pengiriman barang tersebut dan sesuai prioritas pengiriman barang. Proses kirim barang. Pada bagian ini, petugas melakukan pembuatan bukti serah barang untuk dikirimkan ke tempat tujuan dengan sesuai dengan layanan pengiriman barang tersebut. Selanjutnya ada proses distribusi. Pada bagian ini, petugas membuat surat jalan atau R7 sesuai dengan label tujuan kiriman tersebut. Yang terakhir ada proses antaran. Pada bagian ini, petugas melakukan antaran barang ke tempat tujuan masing-masing kiriman. Selanjutnya ada flowchart pengiriman barang. Yang pertama dimulai dari bagian pelayanan. Bagian pelayanan menerima barang dari customer. Selanjutnya, bagian pelayanan menawarkan jenis layanan yang ada di PT Pos. Lalu, bagian pelayanan memeriksa apakah barang tersebut layak atau tidak. Jika barang tersebut layak, maka akan diinput melalui aplikasi. Selanjutnya, konfirmasi biaya, eksekusi barang, dan pembuatan resi pengiriman barang. Dan jika barang tersebut tidak layak, barang tersebut akan dikembalikan lagi kepada customer. Selanjutnya ada bagian processing. Pada bagian processing ini, petugas menerima kiriman dari kantor pos cabang, agen pos, dan loket. Barang tersebut diterima melalui manifest terima barang. Selanjutnya, barang tersebut disortir antara barang kiriman lokal dan interlokal. Lalu, barang tersebut dibuatkan manifest serah kirim, kemudian di
dimasukkan ke dalam kantung, diberikan label sesuai dengan layanan pengiriman, dan diikat dengan menggunakan seal. Lalu barang tersebut dikirimkan ke mandor untuk diantarkan. Ada bagian transportasi. Bagian transportasi melakukan pengiriman dan mencocokkan barang tersebut dengan R7 atau surat jalan kiriman barang tersebut, lalu membuat kiriman dengan berdasarkan skala prioritas. Selanjutnya, menyerahkan kiriman ke kantor sesuai dengan tujuannya masing-masing. Ada bagian delivery. Pada bagian ini, petugas menerima kantong dari bagian transportasi. Bagian delivery terima kantong dan dicocokkan dengan R7, kemudian diserahkan ke bagian puri berdasarkan jenis kirimannya. Lalu membuka kantong, membuat manifest terima barang, sortir kiriman, membuat manifest serah ke kantor pos cabang, lalu membuat manifest terima, lalu membuat DO atau delivery order untuk pengantar. Selanjutnya, menyerahkan kiriman dan delivery order kepada pengantar, lalu terima kiriman dan dicocokkan dengan DO bagian delivery tersebut, lalu sortir halus barang tersebut. Selanjutnya, proses antaran. Yang terakhir adalah bagian reporting. Pada bagian reporting, petugas melakukan update status pengiriman barang. Apabila barang sukses diantar, maka mandor menerima resi kiriman dan data sukses antar barang. Dan apabila data tersebut gagal dikirimkan, maka mandor akan melakukan pengantaran untuk yang kedua kali kepada pelanggan. Dan jika terjadi gagal antar kembali, maka barang tersebut akan diretur atau layanan pengiriman yang ada di PT Pos Indonesia. Terdapat 8 jenis layanan pengiriman yang ada di PT Pos Indonesia. Yang pertama, Pos Express atau pengiriman dengan jangkauan atau estimasi pengiriman 1 hari sampai kepada tangan pelanggan. Yang kedua, ada PKH atau pos kilat khusus dengan prioritas pengiriman minimal 2 hari sampai dengan 9 hari sampai kepada tangan pelanggan. Selanjutnya ada pos biasa. Pos biasa ini diperuntukkan untuk surat atau maksimal berat adalah 2 kilo. Jadi biasa yang menggunakan pos biasa ini adalah surat. Untuk pos biasa ini estimasi sampai ke tangan pelanggan adalah 14 hari. Selanjutnya ada pos jumbo ekonomi. Pos jumbo ekonomi ini layanan kiriman untuk paket jumbo dengan maksimal berat adalah 30 kilo. Estimasi pengirimannya adalah 14 hari. Kelima ada QNEN. QNEN adalah layanan pengiriman surat dengan estimasi pengiriman 9 jam sampai ke tempat tujuan. Lalu ada QCOM. QCOM ini layanan untuk penjual online atau untuk pembisnis online. Selanjutnya, yang ketujuh ada IMS atau Express Mail Service. Layanan ini layanan pengiriman untuk ke luar negeri dengan estimasi pengiriman minimal 2 hari, maksimal 9 hari sampai ke tangan pelanggan. Dan yang terakhir ada paket luar negeri. Layanan paket luar negeri adalah layanan pengiriman untuk ke luar negeri dengan prioritas estimasi sampai ke tangan pelanggan maksimal 30 hari. Ada data penerimaan barang masuk. Barang yang masuk ke kantor pos Karawang terdapat 4 mobil pengangkut yang masuk. Yang pertama mobil dari Bandung, yang kedua dari Bekasi, yang ketiga dari Cirebon, yang terakhir dari Jakarta. 4 mobil pengangkut tersebut mengangkut kiriman dari luar wilayah.
yang ada di Kabupaten Karawang untuk dikirimkan ke wilayah yang ada di Kabupaten Karawang. Selanjutnya ada data pengiriman barang. Data pengiriman barang terdapat 4 mobil pengangkut untuk mengirimkan barang ke wilayah yang ada di Kabupaten Karawang. Yang pertama, jalur pengangkut untuk ke Pangkalan. Yang kedua, jalur pengangkut ke Rengas Dengklok. Yang ketiga, jalur pengangkut ke Cikampek. Yang keempat, jalur pengangkut ke Cilamaya. Untuk jalur pengangkut ke Karawang terdiri dari wilayah Karawang Kota, Wanasari, dan Pangkalan. Dari ketiga wilayah tersebut, pengiriman terbanyak tercatat di Karawang Kota. Selanjutnya ada jalur Rengas Dengklok. Ke Rengas Dengklok tersendiri ada 4 wilayah tujuan. Yang pertama Rengas Dengklok, yang kedua Pedas, yang ketiga Batu Jaya, yang keempat Kutawaluya. Dari keempat wilayah pengiriman untuk jalur Rengas Dengklok, terbanyak pengiriman adalah ke wilayah Rengas Dengklok. Selanjutnya jalur Cikampek. Di jalur Cikampek terdapat 6 jalur untuk pengiriman barang. Yang pertama Kelari, yang kedua Tirtamulya, yang ketiga Cikampek, keempat Jatisari, kelima Banyusari, dan yang terakhir Purwasari. Dari 4 jalur itu, yang paling banyak mengangkut barang adalah jalur Cikampek. Dan yang terakhir adalah jalur Cilamaya. Jalur Cilamaya sendiri terdapat 6 tujuan pengangkutan barang. Yang pertama ke Telaga Sari, yang kedua ke Rawamerta, ketiga Lemah Abang, yang keempat Tempuran, yang kelima Majalaya, dan yang terakhir ke Cilamaya. Dari pengiriman tersebut, terbanyak pengiriman adalah ke wilayah Majalaya. Hasil kerja praktik. Kesimpulan dari hasil kerja praktik. Yang pertama, pengiriman barang dimulai dengan bagian pelayanan, kemudian ke bagian kuri terima, lalu disortir, kemudian dibuatkan pembuatan bukti serah kiriman dan bukti surat jalan. Dan yang kedua, driver melakukan pengantaran ke kantor cabang atau agen pos, kemudian pengantar melakukan antaran ke pelanggan. Dan yang terakhir, data pengiriman barang dengan surat dan atau R7 dibuatkan setiap bulannya. Saran dari saya sendiri adalah yang pertama, alat bantu yang berfungsi untuk memudahkan pekerjaan yang tidak digunakan sebaiknya digunakan sesuai fungsinya untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan pengiriman barang. Dan yang kedua, pada saat penerimaan barang seharusnya dibuatkan raca setiap bulan mengenai pengiriman atau penerimaan barang tersebut. Sekian pemaparan hasil laporan kerja praktik saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.